Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Monica, NIM 20631020. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Lokal 2A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai HAM dan penegakan hukumnya. Kata HAM tidak asing lagi kita dengar. Saya akan menjelaskan mengenai HAM dan penegakan hukumnya. Langsung saja kita masuk materi ya. Tolong disimak. Pengertian HAM menurut Undang-Undang HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada para ahli mengenai pengertian HAM. Di sini saya menjelaskan menurut pendapat John Locke, pengertian HAM adalah hak asasi manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak asasi manusia juga bersifat supralegal. Apa itu supralegal? Supralegal artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar dan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya kita beralih ke negara lain, ke dunia ini. Perkembangan hak asasi manusia di dunia ini, jadi gimana ya? Setiap manusia yang ada di seluruh dunia memiliki derajat dan martabat yang sama. Untuk itu, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berusaha melindungi hak asasinya sendiri dari adanya tindakan pelanggaran oleh manusia lain yang dapat merugikan kelangsungan hak asasinya. Sejarah telah mencatat beberapa monumen yang berupa piagam sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran atau perjuangan dalam memperoleh pengakuan hak asasi manusia dari pemerintah atau negara. Inilah contohnya, yaitu adanya Declaration of Human Rights (PBB). Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa, yang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi pembukaan Piagam Declaration of Human Rights mencakup 20 hak yang diperoleh manusia. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam pembukaannya. hendak
Yang pertama yaitu hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang dari bencana perang. Kedua, meneguhkan sikap dan keyakinan tentang hak asasi manusia yang asasi, tentang harkat dan derajat manusia, dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan bangsa yang kecil. Yang ketiga, menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain hukum internasional menjadi dapat dipelihara. Secara teoritis, hak-hak yang terdapat di dalam The Universal Declaration of Human Rights dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, yang menyangkut hak-hak politik dan yuridis. Kedua, yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Dan yang ketiga, yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Itulah tadi beberapa pengertian mengenai HAM dan sejarah perkembangannya. Sekarang kita beranjak ke macam-macam hak asasi manusia di Indonesia atau HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Kedua, hak atas peradilan yang jujur. Ketiga, hak untuk memperoleh pendidikan. Keempat, hak atas penghidupan yang layak. Kelima, hak atas pekerjaan. Keenam, hak untuk berkeluarga. 7, kesamaan di muka umum. 8, kebebasan berserikat. 9, kebebasan berkumpul. Dan 10, kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita mengetahui mengenai fungsi HAM. Fungsi HAM itu apa ya? Fungsi HAM itu adalah untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kemerdekaan, dan hak untuk berkembang yang telah dirampas atau dilanggar oleh siapapun. Pemerintah memberikan sebuah kepastian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya kita mengenal mengenai macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Macam-macam pelanggaran ini sering kita temukan di daerah kita masing-masing atau pelanggaran yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, perampasan berat atau kebebasan fisik, perbuatan tak manusiawi, dan yang terakhir penghilangan paksaan. Dan masih banyak lagi macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya kita beralih ke lembaga penegakan HAM, lembaga yang mengurus HAM. Lembaga penegak HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam bab
7, Pasal 75 Undang-Undang tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dan bab 9 Pasal 104 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta peran masyarakat seperti dikemukakan dalam bab 13 Pasal 100 sampai 103. Inilah contoh dari lembaga penegak HAM. Yang pertama yaitu Komnas HAM. Apa sih Komnas HAM? Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan didirikannya Komnas HAM itu untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights. Ya, seperti itulah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lembaga penegak HAM yang kedua yaitu Pengadilan HAM. Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di Pengadilan HAM. Menurut pasal 104 Undang-Undang HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan. Lembaga penegak HAM yang terakhir yaitu adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat itu sangat penting ya dalam penegakan HAM, karena partisipasi dalam masyarakat ini sudah diatur dalam pasal 13 ayat 100 sampai 103 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Ketiga, masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain. Terus yang terakhir, masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebar luasan informasi mengenai hak asasi manusia.
Selanjutnya kita bahas mengenai upaya penegakan HAM. 1. Penegakan HAM melalui pencegahan. Penegakan HAM melalui pencegahan yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menciptakan kondisi di mana hak asasi manusia dapat ditegakkan dan dihormati dengan kondusif dan tenang. Adapun upaya-upaya penegakan HAM melalui pencegahan antara lain: A. Adanya undang-undang pembantuan tentang HAM, sehingga penegakan HAM bersifat mengikat untuk setiap warga negara dalam wilayah. Kedua, pembentukan lembaga penegak HAM, baik nasional maupun internasional. C. Pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia kepada masyarakat. Selanjutnya, upaya penegakan HAM melalui penindakan. Jika kesalahan HAM sudah terlanjur terjadi, maka harus ditindak dan ditegaskan keadilan seadil-adilnya, dan korban kembali mendapatkan haknya yang telah dilanggar, dan pelaku mendapatkan balasan yang setimpal dan diharapkan dapat bertobat. Amin. Adapun upaya untuk penegakan HAM melalui penindakan antara lain: pendampingan kepada para korban bencana HAM. Kedua, yang B, investigasi terhadap kasus HAM. C. Penerimaan pengaduan atas hak asasi manusia. Selanjutnya, kita bercerita mengenai hukuman bagi para pelanggar HAM. Ini contoh pelanggaran HAM, yaitu tentang kejahatan genosida. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Untuk kejahatan ini terdapat sanksi dengan pasal 6, pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Kejahatan genosida ini mencangkup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan, tapi juga mencegah adanya keturunan. Contohnya itu seperti aborsi dan sterilisasi. Dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan, atau pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut ditunjukkan terhadap suatu kelompok dan berbagai individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut. Maka, bagi para kejahatan genosida ini diberikan sanksi penjara 25 tahun atau paling sedikit 10 tahun. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pertama, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM atau dibuat oleh lembaga penegakan HAM. Yang kedua yaitu membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Ketiga, supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara
negara. Keempat, memberikan edukasi tentang hak asasi manusia. Kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Hukuman bagi para pelanggar HAM, ada juga hukuman denda, hukuman penjara seumur hidup, dan yang paling parah lagi yaitu hukuman mati. Setelah kita bahas mengenai hak asasi manusia, mengenai perkembangan, macam-macam, fungsi, dan cara mengatasinya dan hukuman bagi para pelanggar HAM, sekarang kita bahas mengenai penegakan hukum. HAM dengan penegakan hukum itu tidak beda jauh ya. Jadi kita bahas mengenai penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum atau rule of law atau supremasi hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegak hukum tersebut berada. Dan selanjutnya, inilah pengertian penegak hukum menurut para ahli, yaitu menurut Surjono Sukanto, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Itulah tadi beberapa pendapat mengenai penegakan hukum. Langsung saja materi selanjutnya. Program penegakan hukum dan HAM atau PP nomor 7 tahun 2005 meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM meliputi: yang pertama, meliputi penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2005 sampai 2009. Pelaksanaan yang kedua yaitu pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat RANHAM dari tahun 2005 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Ketiga, peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya. Keempat, peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi, menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen.
selanjutnya yaitu mengenai penjabaran prinsip-prinsip penegakan hukum atau rule of law. Secara formal termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, yaitu pertama, negara Indonesia adalah negara hukum yang termuat di dalam pasal 1 ayat 3. Kedua yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terdapat di pasal 24 ayat 1. Selanjutnya yang ketiga, segenap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Terdapat di pasal 27 ayat 1. Selanjutnya nomor 4 dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terdapat di pasal 28D ayat 1. Yang terakhir, setiap orang berhak untuk bekerja sama serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itulah beberapa penjabaran prinsip mengenai penegakan hukum atau disebut rule of law atau supremasi hukum. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan penegakan hukum dengan HAM. Hubungannya itu seperti apa? Jadi penegakan hukum dengan HAM itu sangat berkaitan. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama, dan HAM harus dipertahankan karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hukum melindungi HAM. Hukum tanpa hak tidak ada gunanya, dan HAM tanpa hukum itu sia-sia. Jadi, apabila kita menginginkan hak kita, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi, apabila kita sudah menjalankan kewajiban, maka kita bisa mendapatkan hak yang kita inginkan. Itulah tadi materi dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata dalam pengucapannya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.